Halo semua, saya Kak Gina. Mari kita pelajari tentang materi pengembaraan. Simak terus video ini ya. Oke teman-teman, yang pertama harus kita pelajari adalah pengertian pengembaraan. Pengembaraan adalah merupakan kegiatan menjelajahi alam terbuka untuk meningkatkan kesegaran jasmani, menyegarkan otak, dan sekaligus agar kita lebih mengenal lingkungan alam bebas di sekitar kita, serta mensyukuri alam yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga kelestarian dan tidak merusaknya. Yang kedua, kita membahas tentang maksud dan tujuan pengembaraan. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan, pencipta alam semesta. Dan kedua, mengagumi dan mencintai keindahan tanah air sendiri. Ketiga, membina kesehatan dan kebugaran fisik, mental, emosional, dan sosial. Yang keempat, mendapatkan kegembiraan dan kepuasan. Kelima, mengendorkan ketegangan jiwa dan jasmani. Keenam, meningkatkan kemampuan, keamanan, dan keterampilan. Ketujuh, meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Apa saja sih macam-macam pengembaraan? Macam-macam pengembaraan. 1. Penjelajahan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perjalanan sambil mengenal masyarakat di sepanjang rute-rute perjalanan. Kedua, pengembaraan. Remaja usia 14-16 tahun dapat melakukan perjalanan pengembaraan menuju arah yang ditentukan sepanjang 10 km dari tempat memulai perjalanan. Ketiga, perjalanan mempertahankan hidup. Suatu latihan yang disengaja dibuat berat untuk tujuan memiliki daya tahan, kemampuan mental dan fisik, disiplin, percaya diri, dan sanggup kerja keras, serta sehat jasmani dan rohani. Berikut ini adalah jenis-jenis pengembaraan. Beberapa jenis pengembaraan yaitu 1. Perjalanan pendakian gunung. Kedua, perjalanan menempuh rimba. Ketiga, perjalanan penyusuran sungai, pantai, dan rawa. Keempat, perjalanan penelusuran gua. Kelima, perjalanan pelayaran. Yang selanjutnya adalah perencanaan pengembaraan. Ada 3 hal. Yang pertama, mencari informasi. Untuk mendapatkan data-data, kita dapat memperoleh dari literatur yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang kita butuhkan atau dari orang-orang yang pernah melakukan pendakian pada objek yang kita akan tuju. Yang kedua, membuat perencanaan operasi perjalanan. Buatlah perencanaan secara detail dan rinci yang berisi tentang daerah mana saja yang akan dituju, berapa lama kegiatan berlangsung, perlengkapan apa saja yang dibutuhkan, makanan yang perlu dibawa, perkiraan biaya perjalanan, bagaimana mencapai daerah tersebut, serta prosedur pengurusan izin mendaki di daerah tersebut. Yang ketiga, atur pembagian tugas anggota tim. Aturlah pembagian job dengan anggota pendaki yang lain. Tentukan kapan waktu makan, kapan harus istirahat, dan sebagainya. Oke teman-teman, wajib perhatikan hal ini sebelum pengembaraan ya. Di antaranya, 1. Mengenal jenis medan yang akan dihadapi. 2. Menentukan tujuan perjalanan. Yang ketiga, mengetahui lamanya perjalanan. Yang keempat, mengetahui keterbatasan kemampuan fisik. Dan yang kelima, memperhatikan hal-hal khusus. Setelah itu apa? Setelah mengetahui hal-hal tersebut, maka kita dapat menyiapkan perlengkapan dan perbekalan yang sesuai dengan selengkap mungkin. Tetapi, beratnya tidak melebihi sepertiga berat badan. Walaupun ada yang mempunyai kemampuan mengangkat beban sampai 30 kg. Kemudian, apa saja sih perlengkapan dasar perjalanan? Yang pertama, perlengkapan jalan, sepatu, kaos kaki, celana, ikat pinggang, baju, topi, jas hujan, dan lain-lain. Yang kedua, perlengkapan tidur, yaitu sleeping bag, tenda, matras, dan lain-lain. Yang ketiga, perlengkapan masak dan makan, kompor, sendok, makanan, korek, dan lain-lain. Perlengkapan pribadi, yaitu jarum, benang, obat pribadi, sikat, toilet paper atau tisu, dan lain-lain. Yang terakhir, ransel dan carrier. Ada juga perlengkapan pembantu. Yang pertama, kompas, senter, pisau pinggang, golok tebas, dan obat-obatan. Yang kedua, peta, busur derajat, penggaris, dan pensil. Yang ketiga, alat komunikasi, survival kit,
GPS kalau ada. 4. Jam tangan. Yang selanjutnya, cara packing atau menyusun perlengkapan ke dalam ransel. Yang pertama, kelompokkan barang-barang sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang kedua, masukkan ke dalam kantong plastik. Yang ketiga, letakkan barang-barang yang ringan dan jarang penggunaannya, misalkan perlengkapan tidur, pada yang paling dalam. Yang keempat, barang-barang yang sering digunakan dan vital, letakkan sedekat mungkin dengan tubuh dan mudah diambil. Yang kelima, tempatkan barang-barang yang lebih berat setinggi dan sedekat mungkin dengan badan atau punggung. Yang keenam, buat checklist barang tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca arah menggunakan jam. Yang pertama, posisikan jam tangan Anda agar horizontal atau rata dengan tanah. Jam harus rata di pergelangan tangan Anda serta menghadap ke atas. Dengan demikian, muka jam akan sejajar dengan tanah. Yang kedua, tunjukkan jarum jam tangan Anda ke arah matahari. Putar jam tangan Anda atau seluruh tubuh Anda agar jarum jam tangan Anda mengarah ke matahari. Waktu yang ditunjukkan jam Anda tidak berpengaruh asalkan benar. Yang ketiga, cari pertengahan sudut antara jarum jam dengan angka jam 12. Pertengahan ini menandai arah selatan. Ini bagian sulitnya. Nah, bagian ini yang menunjukkan mana arah utara dan arah selatan. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.